Assalamualaikum Beb, balik lagi di Inti Nuril Channel. Kalian pasti pernah ngerasain takut datang ke rumah sakit dong. Nah, hawa-hawa rumah sakit itu kayak dingin, terus gelap gitu kan. Terus di kiri kanannya itu banyak orang sakit. Kadang-kadang kita juga kalau lewat ke kamar mayat itu kan kayak zzz, serem. Tapi Beb, kalian tahu nggak sebenarnya yang paling bikin kita merinding kalau datang ke rumah sakit? Kalau aku sih berpikir karena di sana tuh banyak yang meninggal ya. So pasti banyak dihuni sama teman-teman dari dunia lain. Kita masuk ke cerita pertama, kisah tentang rumah sakit yang paling angker di Indonesia. Kita masuk ke cerita yang pertama. Wargi Bandung pasti tahu dong sama rumah sakit ini. Ya, apalagi kalau bukan Bandung Medical Center. Ini tuh emang terkenal banget ya. Tapi rumah sakit ini udah gak beroperasi Beb sekarang. Saking terkenalnya, rumah sakit ini tuh memang sering dijadikan tempat syuting buat film, buat acara-acara TV. Ada nyali juga kau Beb. Kisah horor yang terkenal dari Bandung Medical Center ini adalah cerita tentang sosok suster yang menempati lantai 1 Beb. Kalau kata wargi Bandung, ada beberapa orang yang pernah datang masuk ke situ, ceritanya uji nyali Beb, dan mereka ngelihat sosok suster ini pakai baju suster tapi yang udah lusuh, kotor gitu Beb. Seperti baru aja guling-guling di tanah gitu. Di tanah. Menurut para saksi, sebelum kamu bertemu dengan sosok suster ini, kalian tuh akan mencium wangi melati yang banget wanginya. Bahkan beberapa dari mereka tuh sampai batuk-batuk gitu Beb, karena wanginya tuh sampai nyegek banget. Plus wanginya itu kadang-kadang enggak selalu wangi melati, tapi kecampur sama bau busuk. Rumah sakit angker berikutnya masih dari wilayah Bandung, Beb. Ya, Rumah Sakit Immanuel. Rumah sakit ini tuh udah ada dari zaman jajahan Belanda. Banyak sekali peristiwa mengenaskan yang pernah terjadi di Rumah Sakit Immanuel ini. Dari sekian banyak ruangan nih, Beb, area bayi dan ibu adalah merupakan tempat di mana para makhluk astral itu sering menampakkan diri, Beb. Menurut para saksi, mereka tuh sering melihat keranda mayat itu kayak bergerak sendiri, atau sosok wanita penunggu ruang tangga tepat sebelah ruang mayat. Walaupun pekerja rumah sakit itu sering sapu, ngepel lantai Beb, bau tidak sedap itu sering banget kecium. Misalnya seperti bau darah yang walaupun mereka udah sampai rumah terus dicuci-cuci gitu Beb, itu baunya tuh susah hilang. Cerita selanjutnya adalah Rumah sakit angker ini berada di Blitar Beb. Rumah sakit ini terkenal banget dengan cerita-cerita seremnya. Salah satunya adalah penghuninya yang sering mengganggu orang-orang yang singgah di dekat rumah sakit tersebut. Rumah sakit Mardi Waluyo juga pernah dijadikan tempat malpraktek yang sudah mengorbankan banyak nyawa. Nggak hanya itu, banyak juga pasien yang dirawat di sini mengaku mereka sering ngedenger suara tangisan perempuan jam 12 malam Beb, atau bayangan putih yang ngelompat dari lorong satu ke lorong yang satunya Beb, loncat-loncat gitu. Kalau yang loncat-loncat gitu apa? Warga yang tinggal di daerah area sekitar juga sering banget Beb ngelihat makhluk-makhluk astral yang lewat, seperti kuntilanak, genderuwo, dan tuyul. Sampai sekarang katanya belum pernah ada yang berani ngedeketin bangunan rumah sakit Mardi Waluyo ini, kecuali untuk dijadikan tempat-tempat syuting. Kalau syuting kan ramean Beb, jadi gak serem. Oke, kita masuk ke cerita selanjutnya. Ini tuh cerita terakhir ya, masih sanggup? Nah, ini dia cerita dari Rumah Sakit Darmo Surabaya. Sama seperti Rumah Sakit Immanuel, Rumah Sakit Darmo ini sudah dibangun sejak lama Beb. Jadi ini udah termasuk ke dalam kategori rumah sakit senior. Bangunan rumah sakit Darmo ini tuh emang udah tua banget. Beberapa sisi di rumah sakit pun udah terlihat mulai retak-retak. Cerita serem yang muncul dari rumah sakit Darmo ini adalah tentang kuntilanak penunggu bangsal anak. Jadi cerita ini tuh udah menyebar ke seantero Surabaya.
Buat kalian yang di Surabaya boleh komen di bawah dong, bener gak sih ini ceritanya? Menurut warga, tatkala dia mendengar suara tangisan bayi atau suara anak menangis. Sayangnya nih Beb, gak pernah ada warga ataupun saksi mata yang pernah ngelihat sosoknya seperti apa, mukanya seperti apa. Karena kepalanya itu ketutup sama rambut yang kusut dan berlumuran darah Beb. Tapi Beb, bukan berarti kuntilanak ini tidak melihatkan wajahnya itu artinya nggak serem ya Beb. Dengan rambut kusut yang berlumuran darah pun kita pasti udah ngacir kan Beb kalau ngeliat kayak gitu Beb, ya nggak sih? Dan suara tangisan kuntilanak ini konon katanya bisa terdengar sampai halaman parkir Beb. Dari dalam rumah sakit nangis sampai ke parkiran itu dia kedengeran. Bahkan beberapa orang yang mengaku pernah ngeliat sosok ini, dia mengaku tidak bisa lepas dari gangguannya selama beberapa hari Beb. Nah itu Beb, beberapa cerita tentang rumah sakit yang terkenal angker ya Beb ya. Jangan lupa tetap tekan tombol-tombol yang ada di bawah ini. Kita ketemu lagi besok. Sarangi.